Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Jamaah Masjid Jami Al-Quba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-24 ya, di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjangkan umur, sehat sepanjang usia, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah sampai akhir Ramadan ini. Tentunya masih bersama saya Haji Cecep Togom dalam program Qiyamul Ramadan yang membahas ataupun menyampaikan yang berkaitan dengan fadhailut tarawih ataupun keutamaan-keutamaan dalam sholat tarawih. Maka dengan demikian tabarukan bi ayatillah ya, wa taqdiman bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya diwajibkannya puasa kepada kita bahkan sebelum kita, semata-mata kita hanya untuk, yaitu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bertakwa dalam arti di sini membuat keseimbangan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa, maka kita berusaha untuk melaksanakan puasa. Begitu juga ketika kita dianjurkan untuk qiyamul lail ataupun melaksanakan sholat tarawih, maka kita pun harus komitmen menjalankan ataupun mengikuti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tentunya malam hari ini malam yang sangat istimewa ya, karena kita sudah memasuki asyru awakhir. Ketika kita masuk kemarin tanggal 1 sampai 10 itu adalah awaluhu rahmah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanggal 10 sampai 20 kita masuk kepada wa awsatuhu magfirah, itu dengan berbagai ampunan. Dan tanggal 20 sampai akhir nanti itu sudah masuki kepada idkun minanar ya. Maka dijauhkan kita ya, diraksa lah gitu ya daripada api neraka. Mudah-mudahan kita meraihnya di bulan suci Ramadan ini, karena ini bulan yang luar biasa ya. Nah, untuk itu mungkin terima kasih atas perhatiannya para jamaah. Kita sudah melaksanakan sholat malam ini bersama-sama. Mudah-mudahan taqabbal doa'ana wa sholatana wa qiyamana ya. Doa kita, sholat kita, puasa kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini, amalan kita, sedekah kita, puasa kita ya, kemudian tarawih kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan mudah-mudahan di akhir ya asyru awakhir ini tinggal sisa hanya beberapa detik ya, maka Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk beriktikaf ya. Sebab siapa tahu di bulan ini ya, di tahun ini di antaranya kitalah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Karena tidak semata-mata di bulan suci Ramadan ini yang kita kejar dan kita cari, yaitu ada suatu peristiwa yang memang intinya mah bulan suci Ramadan itu kita mengharap Lailatul Qadarnya itu ya. Pembahasan Lailatul Qadar sangat panjang sekali ya. Yang jelas mudah-mudahan sisa-sisa waktu ini kitalah di antaranya orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masuk kepada sholat tarawih yang ke-24, sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu an itu meriwayatkan ya, wa fi lailati rabi'ata wal ishrin ya, kana lahu arba'u wa ishruna da'watan mustajabatan. Jadi malam hari ini satu keistimewaan, dari mulai tanggal 1 sampai hari ini itu berbagai macam pahala
ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini pun mengacu kepada hadis yang disampaikan ya oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu sebagai patokan kita ya. Kita puasa, kita sholat tarawih, itu membenarkan ya, mengimani imanan ya, itu dengan pahalanya ya. Kemudian wahtisaban juga kita mengharap-harap pahalanya ya, bukan hanya karena riya ya, tapi betul-betul dengan ikhlas ya. Maka kesempatan ini saya tidak akan membahas masalah puasanya, karena puasa sungguh luar biasa. Ketika kita bicara pahalanya saja, dalam hadits qudsi dikatakan ya, as-saumu li wa ana ajibihi. Puasa itu udah urusan Allah, maka pahalanya pun Allah yang akan berikan. Tapi ya, wa man qama ramadan ihmatan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Termasuk kita pun yang istiqomah dalam menjalankan sholat tarawihnya ya, hal yang sepele tarawih kadang-kadang ya, tapi ini merupakan sebuah ya qiyamul lail yang tiada taranya. Mungkin kita bisa lakukan setiap tahun. Makanya kita berusaha bismillah, jangan sampai bocor. Puasa ketika ada rukhsah, dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan sakit, mungkin kita masih bisa qadha. Tapi sholat tarawih ya, ketika kita kelewat, sungguh ya sungguh itu tidak bisa lagi kita ulangi. Mungkin harus nunggu lagi tahun depan, tapi tahun depan pun belum tentu kita alami ya. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini silahkan ya, yang punya hajat, yang punya keinginan ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam riwayat tadi disampaikan bahwa ada disediakan 24 doa yang insya Allah itu da'watan mustajabatan, doa yang bakal diijabah ya. Sok minta, walaupun tidak dibatasi doa sebanyak-banyak mungkin, tapi minimal dengan 24 ya, kita minta diberkahkan ilmu, diberkahkan amal, diberkahkan rizki ya. Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diijabah ya. Dan tentunya besok juga sebagai pengingat untuk para jamaah bahwasanya ada pahala yang memang luar biasa juga untuk besok ya. Dalam terusan hadisnya, wa fi lailatil khamisata wal ishrin. Nah, besok itu tanggal 25, karena konon kabarnya para ulama mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar mungkin turun pada tanggal-tanggal yang ganjil. Ya mudah-mudahan ya, yang belum dapat di tanggal besok ya. Kalau enggak tanggal 27, 29 ya. Tapi mudah-mudahan. Tapi ada satu keistimewaan ya, bahwasanya barang siapa yang mengikuti sholat tarawih ya di malam besok ya, maka apa pahalanya? Yarfa'ullahu anhu adzabal qabri. Apa pahalanya? Itu bakal diangkat ya. Seseorang yang mengikuti salat tarawih malam besok diangkat daripada siksa kuburnya. Subhanallah, luar biasa. Kita meyakini bahwa azab kubur itu ada ya. Maka dengan bisa meringankan adab kubur, sebab ya kita mau mendapatkan pahala ataupun mau mendapatkan ya, mau diangkat adab kita dari alam kubur, itu cukup luar biasa perjuangannya. Ada satu riwayat bahwasanya ketika seseorang itu mungkin bisa diangkat adab kuburnya ya, apa? Dengan apa? Yaitu syahidan, yaitu orang yang mati syahid. Itu salah satunya. Predikat orang yang mati syahid ya, maka dia akan dibebaskan daripada sisa kuburnya ya. Nah, nanti syahidnya ketika seperti begini, Rasulullah dalam satu waktu ya berkumpul, Rasulullah bertanya kepada para jamaah, para sahabat ya, apa yang dinamakan syahid itu ya. Para jemaah ada yang mengatakan bahwanya syahid itu adalah orang yang mati ketika dia di medan perang ya. Kalau seperti itu, kata Rasulullah, mungkin kalau seperti itu umat kami sedikit ya. Makanya dengan demikian Rasulullah menyampaikan bahwasanya yang syahid itu banyak ya. Artinya banyak di sini termasuk ya orang yang mungkin misalkan tertimban reruntuhan, atau orang yang kena wabah seperti halnya kemarin kita di musim Covid. Kalau memang
mereka matinya itu dengan karena wabah penyakit, maka mereka itu adalah syahid. Termasuk juga al-mabtun, yaitu orang yang sakit perut, meninggal karena sakit perut, karena penyakit dalam dan sebagainya, itu juga termasuk orang syahid. Dan banyak lagi kriteria orang syahid itu, seperti seorang ibu, anaknya hidup, ibunya meninggal, itu pun termasuk syahid. Banyak lagi syahid-syahid itu, ya, termasuk kita juga yang mengamalkan ilmu, orang yang ibadah, kemudian yang menegakkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah perjalanan ketika mati termasuk juga syahid. Banyak sekali. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan pahala-pahala dari sholat tarawih ini, dari mulai awal, terlebih-lebih sisa-sisa waktu yang mungkin kita bismillah, ya, bismillah, pokoknya nama harus tamat sampai akhir. Dan saya mengingatkan juga bagi kita yang masih belum khatam Al-Quran, tolong ya dikejar. Ini Al-Quran sangat luar biasa. Mungkin karena ada waktu cuma sedikit, bagi santri terutama bisa khatam dengan 3 hari. Ya, para sahabat ada yang mengamalkan khatam Al-Quran dengan 3 hari. Seperti apa sampai 3 hari? Berarti 1 hari 10 juz. 10 juz sebelum adzan, ya, sebelum adzan duhur misalkan, ya, 1 juz. Kemudian menunggu imam, ya, itu 1 juz. Kalau dia sedapatnya, diteruskan lagi setelah sholatnya, berarti 2 juz. Satu waktu 2 juz. Begitu juga sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ringan kalau kita lakukan seperti itu. Itu luar biasa. Kami juga ingin mengajak, ya, dalam iktikaf 3 hari dengan menghatamkan Al-Quran. Karena ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dengan demikian, puasa kita, ibadah kita yang cukup lama itu karena apa? Karena menghormati nuzulul Quran, karena turunnya Al-Quran. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Jangan disia-siakan sisa-sisa waktu Ramadan ini, karena Ramadan adalah sesuatu hal yang ketika datang, ya, disambut dengan kegembiraan. Ketika dia mau pergi, disambut dengan kesedihan. Itulah cirinya bahwa kita adalah mengimani dengan apa yang kita lakukan di ibadah bulan suci Ramadan ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, ya. Bismillah sampai akhir Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, jadikan sebuah momen yang penuh dengan kesabaran. Kalau ibadah tanpa disabaran, ya, itu tidak. Makanya asy'ar Ramadan atau hada syahr syahrus sabri. Jadi bulannya bulan penuh kesabaran. Ketika kita harus melaksanakan puasa, lamun teu disabaran mah, ya, nunggu dari pagi sampai, ya, itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita juga tergolong orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.